Lagi di Kinanti pemirsa, kisah ibu dan buah hati. Dan pemirsa jangan lupa mulai hari ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat akan hadir Kinanti nih dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 di Jak TV, di mana kita akan membahas mengenai ibu, calon ibu maupun perkembangan anak dari tahun ke tahunnya. Nah, jadi kita ibu-ibu nih tiap pagi nggak perlu ngegosip ya, kita langsung share aja nih yang penting buat anak-anak kita. Oke, tadi kita juga ada mention ada Twitter kami di @kinantijak.tv dan sudah ada pertanyaan nih dari Twitter dokter ya. Langsung aja kita akan bacakan pertanyaan. Itu dari Anindya. Pertanyaannya adalah, aku kan sekarang lagi hamil nih, tapi tetap puasa dan usia kehamilannya masuk ke 8 bulan. Perlu vitamin tambahan nggak sih supaya puasanya kuat? Tuh gimana dok? Kalau vitamin tambahan sih boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya kalau selama tadi kita pola makannya benar ya. Sebenarnya jadi kalau puasa itu kan hanya memindahkan pola makan dari yang biasanya ke jam setelah buka sampai sahur. Jadi kalau misalnya kita makannya benar, bisa mencukupi nutrisinya bagus, ya nggak perlu sebenarnya tambahan. Dan sebenarnya kan kalau dari untuk hamil kan sudah dikasih suplemen vitamin tambahan kan, seperti kayak asam folat, tablet Fe penambah darah, dan kemudian kalsium. Itu aja sebenarnya sudah cukup. Yang dari dokter tuh udah cukup ya sebenarnya dikasih sebenarnya. Itu ya. Kalaupun mau ada asupannya mungkin yang kayak gimana yang direkomend dokter nih kalau kita mau beli sendiri gitu, beli bebas gitu? Ya misalnya seperti kayak yang isinya vitamin C seperti itu sih nggak masalah ya. Aman ya? Aman. Oke. Nah dok, kan dari tadi dokter katakan sebenarnya ibu hamil boleh kok berpuasa dari segi medis gitu ya. Memang disarankan yang di trimester kedua gitu lebih disarankan kan ya kalau mau berpuasa. Tapi ada kondisi ibu hamil tertentu nggak sih yang dokter menyarankan jangan deh gitu? Mungkin yang kayak gimana ya dok nih kondisi-kondisinya? Tadi seperti bilang harus sehat bayi sama ibunya. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ibunya dengan penyakit gula, dengan hipertensi, nah itu sebaiknya sih jangan, karena kalau itu kan kondisinya udah dengan penyakit kan. Oh gitu. Kalau yang placenta previa gimana dok? Boleh nggak? Kalau dengan placenta previa sih nggak masalah ya, itu kan berarti kan letak placentanya aja di bawah. Tapi kalau selama dia tidak ada kontraksi, tidak ada perdarahan dari kemaluannya, nggak masalah. Oh oke. Jadi sebenarnya masih boleh juga ya? Iya, cuma kadang kalau kita dalam kondisi dehidrasi, kurang asupan dari cairan kita kurang, itu akan merangsang kontraksi. Nah kalau dengan placenta previa, dengan adanya kontraksi biasanya akan terjadi perdarahan. Nah jadi intinya emang harus ditanya lagi nih Bu, yang lebih aware lagi sama kesehatan kita ya. Oke, ini dokter ada pertanyaan lagi nih dari Twitter kita, dan sepertinya cukup banyak respon dari ibu-ibu ya yang mungkin selama ini mau bertanya bingung kemana mengenai boleh atau tidaknya berpuasa nih. Dari Uni Ica nih dokter, dia bilang gini, dia udah lagi hamil 6 minggu nih, alhamdulillah puasa. Nggak apa-apa nggak sih kalau dia tiap sahur dan bukanya minum teh manis dulu gitu? Kan mungkin ada yang ketakutan kalau minum manis-manis nanti bayinya gede banget gitu. Boleh nggak kalau selama puasa untuk buka dan sahurnya minum teh manis? Jadi kalau untuk sahurnya itu sebenarnya kan sebaiknya jangan minum minuman yang mengandung kafein. Kopi gitu nggak boleh? Kopi dan teh manis. Jadi yang minum kafein itu bukan cuma kopi doang, teh itu juga teh itu juga mengandung kafein. Jadi bukan hanya kopi. Kenapa? Karena yang kalau mengandung kafein itu dia mempunyai sifat tuh diuretik. Diuretik tuh jadi dia nanti akan membuat kita lebih sering buang air kecil. Kalau lebih sering buang air kecil itu kan dengan puasa dia kan badan kita tuh akan lebih rentan untuk dehidrasi kan. Jadi kalau misalnya kita pas lagi mau sahur, sebaiknya sih jangan, perbanyak aja minum air putih atau susu. Nah, tapi kalau misalnya nanti mau buka minum teh manis itu nggak apa-apa. Boleh ya. Nah, kita kan mau membalikan kadar gula dalam tubuh kita kan, itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Asal mungkin ketika sahur kali ya yang mungkin dikurangi atau diganti ya. Nah dok, kalau bicara kita takut dehidrasi nih dok ya, berapa liter sih sehari bagi orang hamil asupan air putihnya? Sekitar 2 liter. Sama sih, sama seperti yang nggak hamil pun sekitar 2 liter kita harus minum. Sama cairannya, ya? 2 liter ya? 2 liter. Aduh nih kadang-kadang buat ibu hamil nih minum air putih ini perjuangan banget ya gitu kan. Karena kadang-kadang air putih yang harusnya nikmat jadi ada rasa biasanya kalau menurut ibu hamil ya. Sering buang air kecil juga kan jadi. Oke, dokter, terus kalau menu gizinya yang seimbang gimana dok nih? Biar misalnya asupan gizi buat janin juga buat ibu hamilnya nggak berkurang. Biasanya sih komposisinya sekitar karbohidrat pasti paling banyak ya, sekitar 50%. Baru yang kedua proteinnya, baru habis itu lemaknya. Nah jadi yang paling penting ya kalau mau makan yang paling bagus itu kalau sahur karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi, roti,
yang gandum, pasta itu boleh. Kemudian ya ditambah lauknya. Sama sebenarnya sih intinya dengan kayak orang biasa makan aja. 4 sehat 5 sempurna, ada nggak nasi, perlu porsinya 2 kali lipat tuh. Excuse karena berbadan 2. Ya kalau kita kuat sih nggak masalah ya. Cuma kadang-kadang kan kalau misalnya kita terlalu banyak juga nanti yang ada begah kan, begah dan akhirnya malah mual. Ya. Oke, nanti kita masih akan bahas lagi asupan gizi buat ibu hamil ini ya di saat puasa ya. Pemirsa, dan jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi setelah yang satu ini, tapi kami juga masih menunggu nih pertanyaan Anda di line interest kami di 0215155111 atau di Twitter kami di @kinantijaktv. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya pemirsa, kita kembali lagi di program Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk telepon ke line interaktif kami di 0215155111 bagi Anda yang mungkin sekarang lagi merasakan kehamilan, kemudian mau bertanya gizi yang pas di mana nih di bulan puasa ini buat ibu hamil. Anda bisa juga bertanya melalui Twitter kami di @kinantijaktv atau Anda juga bisa follow Instagram kami di kinantijaktv. Jadi Anda bisa share foto Anda, ibu, ayah, kemudian buah hati, boleh. Nanti kita akan tampilkan di layar televisi kita nih pemirsa. Oke, kita balik lagi bertanya sama dokter nih. Dokter, sebenarnya saya udah kehamilan yang keempat saat ini, Dok. Banyak ya. Pemirsa, wow, babai KB ya. Jadi, walaupun kehamilan yang keempat, beda ya, Dok, rasanya kehamilan pertama, kedua, ketiga itu masing-masing punya cerita tersendiri ya. Beda-beda pasti. Memang begitu setiap kehamilan ya, Dok ya? Nggak sama, pasti beda-beda tiap kehamilan. Oke, nah ini berbicara anak keempat, bulan puasa sebenarnya udah 2 kali nih saya ngejalanin dalam kondisi hamil berarti ya. Pengalaman berarti ya? Pengalaman banget ya. Anak kedua dan sekarang yang anak keempat ini. Tapi Dok, ketika anak kedua kemarin gitu, aku sempat coba puasa dan aman-aman aja nih. Cuman yang di anak keempat ini kok ada masa siang-siang tuh kayak kelayangan gitu. Padahal aku lagi nggak melakukan aktivitas apa-apa, yang santai misalnya duduk di sofa terus tiba-tiba kok kelayangan ya, kenapa ya gitu. Itu ada hubungannya aku puasa atau memang gimana, Dok? Bisa sih, jadi kalau memang kemungkinan kalau misalnya kita udah rasa kelayangan, biasanya kemungkinan kadar gula dalam darah kita itu rendah, jadi itu bisa bikin kita rasa kelayangan. Nah kalau udah kondisi seperti itu, sebaiknya sih jangan diterusin, jadi paksakan ya. Jadi buka aja, karena kan memang ada kondisi-kondisi tertentu kalau lagi hamil ini yang janganlah dipaksakan buat untuk terusin sampai buka nanti. Oke. Nah, tadi dokter juga kita bahas yang di awal sempat terputus kan gizi untuk ibu hamil nih. Tadi dokter bilang kan perbanyak karbohidrat, kemudian protein dan lemak ya. Terus apa lagi nih, Dok, nih yang harus diperhatikan? Sama makan makanan yang tinggi serat, kemudian buah-buahan itu jangan lupa. Karena kan biasanya kalau ibu hamil kadang-kadang tanpa makan serat buah-buahan tuh suka sembelit ya. Iya. Itu problem ibu hamil banget tuh, sembelit ya. Udah perutnya besar, sembelit lagi. Susah ya. Aduh, repot ya. Repot. Jadi makanya kita harus makan makanan yang tinggi serat sama buah-buahan. Soalnya kalau makanan-makanan tinggi serat tadi ini, itu biasanya juga akan bertahan lebih lama di pencernaan kita, dan itu akan membuat rasa kenyangnya lebih lama, jadi bisa ya bikin kita lebih kenyang dan puasanya sih ya mudah-mudahan lebih kuat ya. Ini, Dok, pengalaman aku lagi nih, aduh jadi aku nanya terus ya, mumpung ada dokternya kapan lagi nih. Kalau misalnya sahur kan mungkin ini juga dialami sama mereka-mereka yang nggak hamil ya. Kan kalau untuk makan sempurna tuh kayaknya susah ya, males ya, karena mesti makan subuh-subuh gitu ya, lagi buta gitu, subuh buta malah ya, belum subuh gitu, kita harus makan asupan yang gizi 4 sehat 5 sempurna. Akhirnya saya kadang-kadang makan seadanya aja yang di meja makan, kadang-kadang nasi juga cuman dikit, seungil gitu ya, ngunyah males. Itu gimana ya, Dok ya? Sebenarnya justru paling penting pas sahur itu ya, karena kan itu kan buat energi kita selama 1 harian penuh, dan justru kita nggak boleh melewatkan makanan saat sahur itu, sama seperti kita nggak boleh melewatkan makanan saat sarapan. Oke, waduh, ini berarti nih ya ibu-ibu di rumah ya, walaupun kita lagi hamil, walaupun subuh-subuh ya kan, kita sahur sebelum subuh malah itu ya, jadi memang harus dipaksakan kita makan yang ada asupan gizinya 4 sehat 5 sempurna, karena untuk kepentingan kesehatan kita dan juga janin kita juga ya, sama kekuatan selama seharian kita puasa itu ya. Kalau misalnya kondisi-kondisi apa yang ibu hamil, tapi udah buka aja jangan dipaksain, itu kondisi-kondisi seperti apa? Seperti tadi kalau dirasa kayak ada kram-kram atau kontraksi, udah istirahat terus nggak hilang, ya udah itu buka. Kemudian kalau ada perdarahan dari kemaluan, sebaiknya juga jangan diteruskan. Ada seperti keluhan mual, muntah,
jangan diteruskan juga. Kemudian kalau bisa dirasa kok badan udah mulai keringat dingin, terus tadi keliangan, terus pandangannya kok mulai berkunang-kunang. Nah, biasanya tadi tuh gula darah itu merendah. Oke, itu udah warning buka aja. Udah buka ya. aja. Oke dokter, kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Tika. Ibu Tika, volume televisinya bisa dikecilkan Bu? Oh iya ya, sebentar. Iya, oke. Wah, ini kayaknya Ibu Vika mau bertanya apa ya tentang kehamilan kali ini ya. Oke, Ibu Vika udah? Ya, dikecilkan volumenya, Ibu Vikanya malah mematikan teleponnya. Oke, buat Ibu Vika dan juga pemirsa yang ada di rumah, kami masih menunggu telepon Anda nih yang akan bertanya kepada dokter ya mengenai hamil di saat bulan puasa ini. Bolehkah kita ikut berpuasa atau tidak? Anda bisa telepon di line interaktif kami di 0215155111 atau Anda bisa bertanya melalui Twitter kami di @kinantijaktv dan Anda bisa bertanya sekaligus follow ya. Kemudian bisa juga follow Instagram kami di Kinanti Jak TV. Nah, kalau di Instagram Anda bisa share foto-foto Anda dengan buah hati, kemudian bisa kami tampilkan di layar televisi Anda. Oke, kita balik lagi ke dokternya sambil menunggu mungkin Bu Vika nanti mau nelfon lagi ke sini ya Bu ya. Kalau misalnya tadi kan saya bilang nih Dok, saya ini pengalaman langsung lagi hamil bulan puasa dan sekarang masuk 31 minggu. Berarti itu udah mau masuk trimester 3 ya Dok ya? Udah masuk trimester 3, udah. Oh, udah masuk 3. Itulah. Jadi walaupun sudah hamil 4 kali tetap kita masih bingung trimester seperti hamil pertama kali ya. Trimester 3 itu berarti usia berapa minggu nih Dok? Dari 29 sampai lahir. Oke. Berarti saya udah trimester 3 dan saya masih santai aja gitu ya. Nah, berarti kalau di usia 31 minggu ini berarti udah masuk trimester 3 termasuk trimester yang dimana kita membutuhkan tenaga untuk persiapan melahirkan nanti ya. Saran dari dokter gimana Dok kalau buat kita ibu-ibu yang lagi hamil di trimester 3 ini? Ya tadi makannya juga harus dicukupi ya, karena memang di saat trimester 3 ini justru nutrisinya tuh lebih banyak kita perlunya. Dan perkembangan bayinya itu penyempurnaannya tuh di trimester ketiga ini. Oh, oke. Gitu. Tapi tetap berat badan nggak boleh naik terlalu banyak. Ini itu ya ibu hamil ya. Asupan gizi harus lengkap, tapi saya tiap ke dokter suka diginiin kalau naik lebih dari 2 kilo. Bu Intan, jangan lebih dari 2 kilo ya naiknya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena katanya kalau lebih dari 2 kilo itu benar nggak sih Dok, lebih ke ibunya, bayinya akhirnya nggak juga gede-gede banget gitu. Iya, resikonya malah jadi lebih banyak dapat kena penyakit nanti. Oh gitu ya. Waduh. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil, mari kita jaga asupan gizinya dari sekarang ya. Jangan sampai asupannya berlebih. Oke pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi selain satu ini tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati.